Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Wilyasmin, NIM 20021050003, kelas Teknik Komputer A. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU, First Come First Serve atau FCFS. Apa itu algoritma penjadwalan proses? Jadi, algoritma penjadwalan proses adalah kumpulan kebijakan dan mekanisme pada sistem operasi berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan dan kapan atau berapa burst time itu berjalan. Apa saja jenis algoritma penjadwalan proses? 1. First Come First Serve Scheduling atau FCFS. Kedua, Shortest Job First Scheduling atau SJF. Ketiga, Round Robin Scheduling atau RR. Kemudian keempat yaitu Priority Scheduling. Nah, di sini saya hanya menjelaskan First Come First Serve. First Come First Serve adalah algoritma penjadwalan paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap progres yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO Quick atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Nah, di sini terdapat contohnya. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time atau AT dan burst time atau BT-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Di sini terdapat 5 proses, yaitu proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Arrival time merupakan waktu kedatangan proses. Kemudian burst time. Burst time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Kemudian kita akan membuat penggambaran sebuah Gantt chart. Di sini merupakan penggambaran suatu Gantt chart di mana Gantt chart ini dimulai dari waktu ke 0, yaitu waktu di mana P1 mulai mengantri dan mulai dieksekusi atau dijalankan. P1 ini ditandai dengan kotak berwarna hijau, kemudian P1 ini diproses dari waktu ke 0 sampai waktu ke-12. Setelah itu, waktu kedua merupakan waktu di mana P2 mulai mengantri sedangkan P3 mulai mengantri pada waktu ketiga dan P4 mulai mengantri pada waktu ke-5, sedangkan P5 mulai mengantri pada waktu ke-9. Nah, pada waktu ke-0 sampai waktu ke-12 ini, proses P1 berlangsung. Setelah prosesnya berlangsung, maka pada waktu ke-12 ini P1 telah selesai. Oleh karena itu, P2 mulai dieksekusi atau dijalankan. P2 lebih dahulu dijalankan dibandingkan P3, P4, dan P5 karena P2 lebih dahulu mengantri dibandingkan P3, P4, dan P5. Setelah itu, P2 diproses dari waktu ke-12 sampai waktu ke-20 karena burst time-nya itu adalah 8. Setelah P2 selesai diproses, P3 mulai dijalankan pada waktu ke-20. P3 lebih dahulu dijalankan dibandingkan P4 dan P5. P3 diproses pada waktu ke-20 sampai waktu ke-25. Setelah selesai, maka waktu ke-25 P4 yang akan dijalankan terlebih dahulu dibandingkan P5. P4 diproses pada waktu ke-25 hingga waktu ke-27 sesuai burst time-nya yaitu 2. Kemudian setelah P4 telah selesai diproses, maka P5 yang akan dijalankan pada waktu ke-27 hingga waktu ke-28. Setelah itu, kita akan mencari rata-rata waktu tunggu. Rata-rata waktu ini didapat dari jumlah waktu tunggu dibagi dengan
banyaknya proses. Banyaknya proses adalah 5, sehingga 65/5 sama dengan 13 dalam satuan waktu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.